Yang mana yang lebih berbahaya? Naik pesawat atau naik mobil? Roller coaster atau komedi putar? Hiu atau sapi? Kemungkinan besar jawaban yang sesuai instingmu salah, dan ini karena suatu bias yang kita sebut availability heuristic. Mari kita bahas. Selamat datang di Putusin, bukan seri tentang ibu-ibu melarang pacaran. Di episode kali ini kita akan bahas statistik hal-hal berbahaya, media sosial, kamera ruang interogasi, dan juga mobil BMW untuk memahami apa yang namanya availability heuristic. Sebelum itu, sebagai catatan, dalam 5 episode pertama seri kali ini kita akan bahas tentang heuristik dan bias. Tapi apa itu heuristik dan bias? Gini, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai keputusan dan pertimbangan. Heuristik adalah aturan praktis atau jalan pintas yang kita gunakan berdasarkan pengalaman masa lalu untuk bisa membuat kita lebih cepat membuat keputusan. Dia adalah alat kognitif yang memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah berdasarkan informasi yang tersedia dengan lebih mudah, menurunkan kelelahan kita dalam mempertimbangkan banyak sekali opsi. Misalnya, daripada terlalu banyak mikirin outfit apa yang kita pakai buat kuliah, kita bisa menggunakan heuristik berupa template atau outfit andalan untuk mempermudah pilihan kita. Jadi buat kalian kaum flanel Uniqlo, kalian menggunakan heuristik. Tapi karena heuristik fokusnya pada kecepatan dan efisiensi, dia nggak selalu sempurna. Dia bisa menimbulkan kekeliruan dan yang namanya bias kognitif, yaitu kecenderungan atau penyimpangan dari kebenaran dalam membuat suatu keputusan. Beda sama bias yang ini ya. Contoh lain dari bias kognitif adalah actor-observer bias. Misalnya, contohnya ketika kita sakit. Bisa jadi kita mengatakan bahwa itu karena faktor genetik atau kelelahan habis lembur atau apalah gitu kan alasannya. Sedangkan ketika orang lain mengalaminya, kita dengan mudahnya memvonisnya kurang olahraga, makanannya kurang bergizi atau apalah gitu. Kita bias dalam kecenderungan untuk mencari alasan untuk diri kita sendiri dan menyalahkan orang lain. Oke, itu contoh dari heuristik dan bias. Kita coba kembali ke pesawat, roller coaster, dan hiu. Ketiganya mungkin terkesan lebih berbahaya dibandingkan dengan mobil, komedi putar, atau sapi. Karena kita lebih mudah mengingat kecelakaan pesawat, kegagalan roller coaster, dan penyerangan hiu dibandingkan dengan alternatifnya. Dan ini yang membuat kita mengaitkannya dengan bahaya, meskipun statistik mengatakan sebaliknya. Ini namanya availability heuristic. Availability heuristic atau juga disebut bias ketersediaan adalah suatu jalan pintas yang kita gunakan ketika kita cenderung lebih mempercayai informasi yang lebih mudah diakses atau mudah diingat dibandingkan dengan memproses banyak informasi terlebih dahulu. Akibatnya kita bisa salah menyimpulkan atau menginterpretasi dunia. Menurut Profesor Xuanming Xu, manusia cenderung melebih-lebihkan kemungkinan, frekuensi, dan keterikatan sebab akibat antara hal yang satu, sering atau baru terpikirkan, dua, menjadi fokus atensi, dan tiga, mudah diingat. Kita coba lihat contoh dari masing-masing ciri-ciri. Yang pertama, sering atau baru terpikirkan. Untuk yang ini biasanya biang keladinya adalah berita. Fenomena ini sering terjadi dalam media sosial. Karena algoritma itu memang sudah terbiasa dengan apa yang kita pikirkan, apa pandangan kita cenderung diberikan konten yang memang sesuai dengan jalan pikiran kita. Dan dengan begitu kita cenderung terjebak dalam echo chamber atau ruang gaung yang cenderung menjebak kita dalam opini atau pendapat yang gitu-gitu aja. Ini sangat bisa menginfluence keputusan kita untuk percaya atau menilai suatu hal. Misalnya ada pandangan politik A yang sering muncul di sosmed dan kelihatan bahwa kebanyakan orang mendukung pendapat politik A, sehingga kita lebih pede untuk mempercayai pendapat politik A sebagai yang baik dan populer. Meskipun bisa jadi ada pendapat B yang kita abaikan, yang sejatinya bisa jadi lebih cenderung, lebih sesuai dengan pemikiran kita. Tapi karena informasi A yang tersedia, itu yang kita percaya. Kuncinya ada pada ketersediaan. Dan itu namanya availability heuristic. Kedua, fokus atensi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Lassiter et al. Tahun 2002, subjek diminta untuk melihat video seseorang diinterogasi. Ceritanya dia kayak tersangka gitu. Sebagian subjek ditunjukkan video yang hanya menunjukkan wajah sang tersangka. Sedangkan sebagian subjek lain ditunjukkan video yang lebih wide, yang memperlihatkan tersangka bersama orang yang menginterogasinya. Lalu setelah itu, masing-masing subjek ditanya pendapat mereka apakah tersangka itu bersalah atau tidak. Oke, ingat-ingat lagi, ada video terfokus sama ada video wide. Ternyata, 38% dari subjek yang menonton video terfokus memvonis tersangka bersalah. Sedangkan, 11% dari subjek yang menonton video yang wide itu memvonis si tersangkanya bersalah. Padahal isinya sama aja videonya. Cuman beda pandangan doang. Fokus atensi memunculkan atau menghadirkan lebih banyak alasan untuk memvonis si tersangka bersalah. Itu availability heuristic. Tersedia lebih banyak informasi, tersedia lebih banyak alasan ketika terfokus pada sang tersangka dibandingkan dengan kalau fokusnya wide. Ketiga, heuristik ini muncul untuk hal-hal yang mudah diingat.
Wank et al. Pada tahun 1997 melakukan sebuah eksperimen yang berhubungan dengan mobil BMW untuk 2 kelompok subjek. Kita bisa coba juga sekarang. Coba tuliskan 10 alasan untuk memilih mobil BMW. Dan setelah itu, coba memberikan penilaian dari 1 sampai 7, dengan 1 sebagai penilaian paling negatif dan 7 sebagai penilaian paling positif. Oke, kita coba dulu, pause dulu. Udah? Oke, kita lanjut ya. Kita coba bandingin dengan hasil eksperimen yang tadi. Oke, balik lagi ke eksperimen. Tadi ada 2 grup. Kita coba lihat grup pertama. Di grup pertama ini, ada 2 grup di dalamnya. Subgrup gitu ya. Jadi, subgrup yang pertama, itu diminta untuk menuliskan 1 alasan saja mengapa memilih mobil BMW. Dan si subgrup satunya lagi, diminta untuk menuliskan 1 alasan untuk tidak memilih mobil BMW. Lalu setelah itu keduanya diminta untuk melakukan rating atau penilaian 1-7. Sementara pada grup kedua ada sebagian yang diminta untuk seperti kalian menuliskan 10 alasan untuk memilih mobil BMW. Dan sebagian dari grup kedua lainnya diminta untuk menuliskan 10 alasan untuk tidak memilih mobil BMW. Lalu mereka diminta juga untuk melakukan rating 1-7 dari mobil BMW. Oke, begini kira-kira hasil dari rata-rata eksperimen tadi. Oke, kita coba fokus pada grup kedua yang 10 alasan untuk memilih mobil BMW. Cukup akuratkah dengan hasil penilaian kalian? Oke, sekarang kita coba bahas kenapa hasilnya bisa kayak gini. Ternyata 10 alasan itu banyak buat dicoba dipikirkan, ya nggak sih? Waktu kalian coba nulis 10 alasan, mentok kan pada suatu titik. Tapi kalau kalian memang fans BMW banget. Jadi ketika harus nyari 10 alasan kenapa milih mobil BMW, rasanya susah buat nyari alasan yang sebanyak itu. Jadinya kita menilainya lebih negatif. Dan kalau kita disuruh untuk mencari 10 alasan untuk tidak memilih mobil BMW, kita cenderung nggak kepikiran alasan untuk tidak memilih. Dan cenderung menilainya lebih positif. Sementara di grup pertama, mereka hanya harus mengingat atau mencari 1 alasan untuk memilih atau tidak memilih mobil BMW. Dan jadinya jawaban mereka, penilaian mereka itu cenderung sesuai dengan hal tersebut. Mudah untuk mengingat. Dan ketersediaan atau availability dari informasi yang lebih mudah diingat itulah yang membentuk penilaiannya. That's the availability heuristic. Oke, sebagai kesimpulan, mungkin teman-teman udah lihat juga implikasi dari availability heuristic dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak. Katakanlah kita membuat jadwal dengan mempertimbangkan sore biasanya hujan, meskipun sebenarnya statistik bisa berkata lain. Atau kita lebih memilih belanja di toko tertentu karena lebih terpercaya, padahal dia lebih gencar ngiklan doang. Atau kita lebih memilih untuk menghindari Depok karena dari berita terkesan berbahaya, tapi emang sih ya. Dan contoh lainnya. Jadi sebelum kita panik dan pesimis setelah melihat berita kecelakaan dan kriminalitas, apalagi fear-mongering demi meningkatkan elektabilitas, kita mestinya take a step back dan lihat dulu. Harusnya kita bisa lebih peka terhadap realita. Dan sebelum mengambil sikap, alangkah baiknya bisa lebih terbuka terhadap informasi yang ada di luar dari sekitar kita. Ya main-mainlah dikit. Keluarlah dari algoritma dan circle pemikiranmu yang gitu-gitu aja gitu kan. Dan pastinya cek dulu kebenaran dari informasi sebelum ditelan mentah, atau istilah kerennya tabayun. Dan dengan begitu, hopefully, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Oke, itulah episode Putusin kali ini. Insya Allah 2 pekan lagi, di episode berikutnya, kita akan membahas proses keputusan di balik tawar-menawar atau negosiasi. Aku Raki Andradia, let's make better decisions. Terima kasih.